Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar alladhi ikhtarana min ummati al-habibil mukhtar سيدنا محمد أشرف الأنبياء وسيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى أمته من سلك ونهج على منهجهم وسار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa ta'zim kepada hadratul marhum, mereka para orang-orang tua, guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang menjadikan tempat ini yang awalnya hanyalah hutan belantara, tetapi dengan datangnya mereka ibarat menanamkan benih daripada ikhlas hati mereka mengajak setiap insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Kiai Haji Hasan Jufri alaihi rahmatullah, amin, amin. Juga guru kita Kiai Haji Bajuri Yusuf alaihi rahmatullah. Kita doakan mereka ini dijadikan apa yang telah mereka bangun di tempat ini, menjadikan amal-amal mereka ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan kuburan-kuburan mereka kuburan-kuburan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita yang datang menuntut ilmu, yang mengambil berkah dari tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkati kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula saya ingin ucapkan rasa hormat saya kepada As-Sayyidah Ummul Aulad wal Ishbal, ibunda dari saudara kami Kiai Haji Muhammad Najahul Umam, juga Kiai Zahfair, ibunda mereka Nyai Hajah Faizah, yang sama kita doakan pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, diberkahi di dalam setiap harakah dan perkataan beliau, diberkahi setiap orang yang belajar daripada beliau, yang mengambil ilmu daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ingin ucapkan rasa hormat, rasa ta'zim pada hadratul mukarramin wa ala ra'sihim Kiai Haji Muhammad Najahul Umam wa ikhwanih wa akhwatih, jajaran daripada ahlul bait, keluarga-keluarga daripada beliau, menantu, anak, cucu. Mungkin yang tidak dapat saya sebutkan nama antum satu persatu,
Tetapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Juga mari kita angkat tangan agar mereka-mereka ini terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan setiap ilmu-ilmu mereka ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Urusan-urusan mereka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para talabah wa talibat, para penuntut ilmu, para alumni al-mansubin, mereka yang masih mempunyai tali ikatan jalinan kepada Pondok Hasan Jufri ini, juga hadirin hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini semata-mata ingin bersama-sama membasahi lidah kita untuk menjunjung tinggi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab di dalam setiap majlisnya beliau berkali-kali mengatakan bahwa kalian yang hadir di majlis-majlis yang semata-mata mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi wasilatin kanat, dengan wasilah yang bermacam-macam. Majlis-majlis yang kalian hadiri ini, kata beliau, akan menjadikan kalian berbangga diri di akhirat nanti, sebab hadirnya kita di tempat-tempat yang dimana disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus para guru-guru kita, dikumpulkan pada malam hari ini bersama-sama untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tali silaturahim, mengajarkan kepada kita menghormati pewarisnya yaitu para ulama, menghormati para mereka penuntut-penuntut ilmu, orang tua siapapun itu. Ajaran itu adalah bersumber daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga pada malam hari ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan barakah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sudi dan mengizinkan kita untuk dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Tadi kita dengarkan bagaimana suara daripada Ahlus Suriah, Ahlus Syam, lantunan demi lantunan yang menjadikan hati kita ini semangat mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya kalau setelah mereka qasidah ini, suara yang terdengar setelah mereka ini sudah sumbang semuanya. Jadi mau dienak-enakkan seperti apapun, suara saya tetap sumbang sudah. Tetapi semoga pada kesempatan hari ini, malam yang berkah ini, kita dapat bersama-sama mengambil berkah daripada wasiat petuah-petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini, dan kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, bulan yang di dalam athar disebutkan bahwa bulan ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dijadikan malam nisfu Sya'ban, malam yang terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Dijadikan bulan ini turunnya ayat yang memerintahkan mereka umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada bulan yang sama Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita melalui pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana diceritakan bahwa tahwilul qiblah, kejadian dirubahnya arah haluan kiblah yang berawal dari asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, itu dirubah menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah al-Musyarrafah, di mana diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau beribadah, melakukan salat, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Padahal di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat menginginkan bahwa Ka'bah itu agar dirubah arahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa tetapi menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga ketika di kota Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan kalau menghadap salat itu enak. Ada namanya Ruknul Yamani, ada namanya Hajarul Aswad. Sudut yang bersampingan dengan Hajarul Aswad, sebelum Hajarul Aswad. Arah ini adalah arah yang sama yang menghadap ke Ka'bah dan juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, beliau masih enak lagi beribadah. Dipilihnya di bagian situ untuk seraya menghadap ke Ka'bah sekalian menghadap ke Masjidil Aqsa. Tetapi ketika perintah hijrah turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW mulai pindah dari Makkah menuju ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ternyata arah antara Aqsa dan Ka'bah ini adalah arah yang berbeda arahnya. Ketika di Ka'bah dengan mudah Nabi menghadap ke satu tujuan, ke satu arah, dan arah itu arah yang sama dengan Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Tetapi ketika di Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mulai risau, tidak betah hatinya. Ketika antara pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Masjidil Aqsa, dikatakan arah yang lain itu menghadap ke Ka'bah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mengumpulkan kedua arah ini. Risau hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi yang notabene jelas arah ibadah mereka itu menghadap ke Masjidil Aqsa, itu mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi dan diantara mereka para kaum Yahudi, mereka mengatakan, al-an, sekarang itu Muhammad yuwafiquna fi qiblatina, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama arah tujuan kiblatnya itu dengan orang-orang Yahudi yang jelas menghadap ke Masjidil Aqsa. Wa ghadan, dan mereka katakan bukan tidak mungkin, hari ini mereka telah sepakat dan sama di dalam arah kiblat itu, bukan tidak mungkin nanti besok Muhammad dan para sahabatnya akan yuwafiquna fi millatina, mereka akan bersama kita dan sepakat mengikuti daripada ajaran Yahudi saat ini. Ucapan ini membakar hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan itu semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kiblahnya itu menyamai daripada orang-orang Yahudi.
Sehingga Nabi Muhammad SAW atas jeripayahnya, harapan yang terus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan firman di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fil Masjidil Haram." Kami sudah melihat taqalluba wajhik, bagaimana risaunya engkau ketika menghadap ke Masjidil Aqsa, seakan-akan kau ingin seraya untuk menghadap ke kiblat, untuk menyalahi daripada apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga jangan sampai orang-orang Yahudi dan orang-orang lain mengatakan, oh, umatnya Nabi Muhammad itu meniru daripada umat-umat lain di dalam ajaran mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan menghadapkan pasti wajahmu wahai Muhammad qiblatan tardaha, ke arah 7 kiblat yang engkau ridhoi dan engkau inginkan. Ulama mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya perubahan arah dari pertama menghadap ke barat kemudian ke timur, tetapi arah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW yang wajib diimani dan dijadikan pedoman oleh setiap umat muslim, bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW itu wajib berbangga diri dengan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW itu mulai mengikuti orang-orang yang di dalam cara hidup mereka, gaya pakaian mereka itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab urusan pakaian, urusan gaya rambut dan semacamnya ini tampak seperti urusan yang luar dan kaitannya biasa saja. Tetapi Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau yuhadzir, berkali-kali memberikan peringatan. Beliau mengatakan bahwa man taghayyara zayyuh, siapa orang yang pakaiannya itu berubah, taghayyarat siratuh, pasti sirah, perjalanan sejarah hidupnya pun akan dirubah di dalam hidupnya. Kalau orang sudah mulai asik pakai celana pendek, yang dilihatnya di YouTube itu Korea-Korea sudah, yang rambutnya itu warnanya itu sudah sama dengan kue, yang kuning, yang merah, yang ini. Orang yang sama sekali tidak mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, pertama dengan mudah dia ikut. Kalau dia mulai sudah ikuti perlakuan ini, apa yang akan jadi? Taghayyarat siratuh, pelan-pelan di dirinya akan dikikis keimanannya dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dia mulai ikuti orang-orang yang jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak-anak kita sekarang, anak-anak muda kita. Apa yang mereka lihat di YouTube, besok dibawanya ke pangkas rambut diminta model yang sama. Yang awalnya di sini biasa rambutnya, sekarang botak, dirinya di atas. Itu padahal saingannya itu cuma sama satu, saingannya itu cuma sama ayam sudah. Dikasih merah rambutnya, ya makin mirip dengan ayam. Alasannya gaya, gaya sudah. Pakaiannya yang lelaki dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu, pakaiannya lelaki itu pakaian yang panjang tertutup di atas mata kaki. Pakaian perempuan yang panjang menutup kaki mereka. Di akhir zaman apa yang kita lihat? Laki-laki pakaiannya makin ke atas. Yang lebih ajaib, perempuannya pun sudah mulai dinaikkan ke atas celana. Bukan santri-santri. Jadi yang belajar di sini itu kalian yang apa yang kita dapatkan daripada asatidah. Jamharatul asatidah ini bukan hanya dipakai di pondok,
Tetapi ketika di rumah dijaga pakaian itu. Para muntasidin, mereka-mereka yang alumni, yang lulus, punya nisbah keilmuan, sanad keilmuan ke tempat ini, dijaga amalan-amalan itu. Anak-anak kita jangan sampai di dalam rumah kita itu mereka meniru orang-orang yang jauh dari jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini bukan masalah yang sepele, tetapi masalah yang kalau kita katakan masalah yang berat, luar biasa berat. Efeknya itu bukan hanya di tempat gaya-gaya, tetapi bulan yang sebentar lagi, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk memberkahi kita di dalam bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita di dalam bulan Ramadan. Kali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, beliau mulai mengangkat tangan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami, berikanlah kami berkah di dalam umur kami, kesehatan kami, jasad kami, apa-apa yang berkaitan dengan kami, agar kami dapat masuk di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini dengan penuh ibadah. Kalau sudah tiba bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di dalam bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda sekarang bukan menanti-nanti daripada bulan Ramadan. Umat Islam ini banyak sudah tidak menanti di bulan Ramadan. Piala dunia itu lebih mereka nantikan daripada kedatangan bulan Ramadan. Kenyataannya final-final bola, bulu tangkis, apapun itu, Mandalika lagi yang di sana. Lebih mereka nantikan luar biasa. Oh, datang fulan dan alan. Padahal ini cuma urusan kaki dan sepak bola. Permainnya rusuh. Bola satu direbutin rame-rame. Kalau ada uang beli satu-satu sudah, gak usah berantem sudah. Iya. Bola satu yang rebutin 22 orang. Ngapain? Beli satu-satu, main di rumah sudah. Sudah rebutan bola, buka aurat. Buka aurat apa? Mungkin ada orang yang lihat diletaknya uang dibuat main judi. Akhirnya dikatakan bahwa iman dan pengagungan kita ini tidak sebatas hanya mengagungkan kaki yang tempatnya rendah. Urusan kaki dinanti-nantikan, kapan mau main? Bulu tangkis pun ditunggu demikian. Oh, kapan finalnya ini dan itu? Taufik hidayat lah ini dan hidayat. La taufik wala hidayat. Ada taufik dan hidayatnya. Bulan yang harusnya kita tidak lama lagi masuk di dalam bulan ini, yang harusnya kita mempersiapkan diri dan mental kita pada hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Sayyidil Habib Abuya Abdullah bin Muhammad Baharun matta'anallahu bituli hayat, beliau mengatakan athbit ibadatak fi Sya'ban, kau kokohkan ibadahmu itu di dalam bulan Sya'ban. Jangan baru masuk bulan Ramadan baru siap-siap mau gulung sarung mau ibadah. Sebab ketika bulan Ramadan datang ini luar biasa, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak." Ketika itu Nabi memberikan wejangan kepada sahabat-sahabatnya, wahai manusia, qad adhallakum, telah datang menaungi kepada kalian, syahrun azim, bulan yang begitu agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faradallahu fihi siyamah, Allah wajibkan puasa itu di dalam bulan tersebut. Allah jadikan di dalam bulan itu ada satu hari yang dinamakan hari itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah jadikan pada malam-malam hari itu pahala-pahala yang sunnah yang kita lakukan pada hari-hari biasa, Allah jadikan pada bulan Ramadan
dengan pahala yang berlipat ganda dan diberikan pahala sama dengan pahala fardhah, sama dengan pahala wajib kita lakukan di selain bulan Ramadan. Pahala fardhahnya, pahala yang berkaitan dengan apa-apa yang wajib, Allah lipat gandakan tidak kurang daripada 70 kali lipat ganda. Satu kewajiban orang lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah balikan dan kembalikan pahala itu tidak kurang daripada 70 kali lipat pahalanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, dan bulan puasa ini adalah bulan puasa yang bulannya dibilang bulan sabar, bulannya kesabaran, bukan hanya emosi. Terkadang gambar pun sudah memicu kesabaran kita. Kadang-kadang ketika di bulan puasa itu tengah terik-teriknya panas, orang kirim gambar air es saja itu sudah lain ceritanya. Panas dingin yang lihat itu air es, padahal cuma foto. Lihatnya gacanya itu gelasnya itu ada keringat-keringat dinginnya. Ini gambarnya keras betul katanya. Ini namanya bulan sabar. Was sabar thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, syahrul muasah. Puasa ini merupakan bulan di mana orang itu saling membahagiakan kepada sesamanya. Diberikan bantuan kepada orang-orang yang susah di antara kita. Saling berbagi di antara kita. Apa yang kita harapkan? Agar diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang kita bantu, sama dengan pahala puasa hari itu pada mereka puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya bulan puasa itu memang bulan di mana Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kaget. Kalau sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu jangan penat-penat, jangan susah-susah bekerja. Tetapi juga ingat akhirat. Ketika bulan hari-hari lain ini kita tidak semangat bekerja, ketika giliran bulan puasa, mau kerja luar biasa. Kerja target sana sini, dagang sana sini. Ketika ditanya tujuannya apa? Buat beli baju lebaran. Padahal intinya lebaran itu bukan pakaiannya yang baru, tetapi ketakwaan dan lembaran kita itu yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan memberikan pahala kepada orang-orang dan memberikan buka puasa kepada orang-orang ini. Yang orang lain diberikan bulan puasa itu dibantu untuk diberikan buka puasa, takjil kita katakan. Nabi SAW katakan, walaupun hanya dengan madhiqati laban, satu teguk daripada susu kita berikan korma, itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa pada hari itu kita berikan buka puasa kepada mereka. Ini kesempatan yang luar biasa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi senantiasa setiap masuk bulan Ramadan ini, kita ini dengan jujur jauh daripada apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal nikmat sudah puasanya kita. Dulu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu diceritakan bahwa puasa itu bukan langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi paling ada tiga fase dikatakan oleh ulama. Yang pertama dikatakan ketika turun ayat yang mewajibkan puasa kepada umat manusia ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ulama mengatakan kana ala sabilit takhyir. Umat manusia itu diberikan satu daripada dua pilihan. Mereka mau berpuasa, kalau mereka tidak mau berpuasa, mereka keluarkan fidyah pada setiap sesuai dengan jumlah hari yang mereka tinggalkan puasa pada bulan itu. Sehingga beberapa sahabat tidak disyaratkan, yang tua dan muda, yang mana mau puasa silahkan puasa. Yang tidak mau puasa keluarkan fidyah pada saat itu. Kemudian datang ayat yang memansuh, menghapus daripada pilihan satu dari dua ini. Allah Subhanahu wa taala mulai wajibkan kepada umat manusia. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Maka setiap orang yang mereka itu akalnya masih ada ketika bulan puasa masuk, kesehatan mereka masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokohnya mereka masih ada, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menunaikan bulan puasa tersebut dengan berpuasa. Tetapi dikatakan bahwa puasa pada fase yang kedua, ini ulama mengatakan bahwa puasanya ini beda dengan puasa yang kita sekarang. Dikatakan bahwa ketika bulan puasa, ketika masuk buka puasa, kalau orang itu ketika berbuka puasa, datang buka puasa, lalu dia tidak buka, kemudian dia langsung tidur ketika adzan maghrib, dia datang ke rumah kemudian dia tidur, kemudian dia tidak sempat memakan apapun, dan ketika tengah malam itu mereka terbangun, di dalam hadis diceritakan bahwa maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka puasa mereka itu bermula daripada mereka bangun pada malam hari itu, sehingga panjang urusannya. Kalau orang habis maghrib tidur, ini kalau sudah bicara tidur memang luar biasa di dalam bulan puasa. Orang paling asyik sudah kalau dengarkan orang ceramah itu ketika bulan Ramadan, oh tidurnya itu pahala ibadah. Akhirnya cari-cari alasan pulang ke rumah, habis subuh baca Quran sebentar, kemana? Mau ibadah. Ibadahnya apa? Gayanya gaya Superman, begini tidurnya. Akhirnya ibadahnya ini bukan ibadah yang sama dengan orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Paginya tidur, siangnya tidur, malam sorenya pun tidur. Kalau ditanya kenapa tidur terus, oh ini kan ibadah. Saya ini puasa ini beribadah. Kasih tahu kalau ada orang di antara kita yang kerjanya tidur terus bulan puasa, itu bukan ibadah, tetapi latihan mati namanya. Itu latihan jadi jenazah, bukan latihan ibadah. Orang kalau tidur terus itu sama dengan jenazah. Nah ini ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya adalah Qais bin Sirmah. Ini ketika beliau ini kerjanya ini luar biasa capek, lelah kerjanya luar biasa, sampai ketika ke rumah dia jumpa dengan istrinya, dia katakan, wahai istriku, ada makanan untuk berbuka puasa. Ketika sampai di rumah sudah adzan maghrib saat itu. Kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan di rumahku. Kemudian suaminya mengatakan, lalu bagaimana kita berbuka? Kata istrinya, sebentar saya keluar pergi carikan buka untukmu. Ketika istrinya ini keluar dan kemudian kembali, ternyata Qais bin Sirmah ini sudah tidur. Akhirnya istrinya mengatakan, khabanal amal, saya sudah capek keluar cari buka puasa, sampai di rumah suami saya tidur. Yang artinya kalau sudah tidur, maknanya ketika bangun dia sudah tidak boleh makan lagi. Ini syariat yang kedua, bukan sekarang. Dan salah paham, perhatikan. Akhirnya dibangunkan suaminya, dikatakan, suami baru sejam mungkin tidur sudah dibangunkan. Dikatakan, apa? Ini ada buka. Dikatakan, tapi kamu sudah tidur. Akhirnya kamu tidak boleh buat, tidak boleh makan lagi. Berarti alamatnya dari maghrib ketemu maghrib besok baru buka. Ini ada orang sekarang habis sahur makannya paling banyak, makannya luar biasa. Yang tomes, yang kelacelo, yang ini, yang ini. Saya ini tahu sedikit-sedikit makanan tahu ya. Yang makan ini, yang makan itu, semangat betul makannya. Habis itu tidur. Sudah adzan subuh dibangunkan, bangunnya telat. Habis bangunnya telat, sholat subuh. Habis sholat subuh lanjut lagi jadi Superman. Habis jadi Superman, bangun sebentar jadi Superman. Akhirnya jadi Catman, man semua terus menerus. Sudah lama tidurnya lama. Kalau sudah mulai lihat, yang mulai bangun siang itu apa yang dilihat pertama kali? Apa ayo? Dua dilihat, lihat jam sama lihat dapur. Masak apa ibu saya? Padahal puasanya baru sebentar. Puasanya baru dilihat sebentar, sudah gelisah ke kanan ke kiri. Panas, yang aus, yang ini. Tambah lagi buka grup WhatsApp, kirimannya sudah kabar makanan sudah.
Yang hari-hari lain itu gambarnya bagus-bagus, kiai ulama. Kalau bulan puasa itu setan itu pandai menggoda. Disuruh kirimkan gambar-gambar makanan, digodanya, enak-enak betul, ini enak, itu enak, ini enak, itu enak. Padahal hanya berpuasa beberapa jam. Yang beberapa jam ini bukan diambil manfaat untuk ibadah, baca Al-Quran. Apa dia jadikan? Sibuk pikirkan nanti mau buka dengan apa. Yang puasa itu yang ingin mengajarkan kepada kita untuk mematikan nafsu. Akhirnya apa? Keluar dari bulan puasa sama saja. Tidak ada bedanya sama sebelum puasa. Karena apa? Nafsunya tidak dikawal ketika bulan puasa. Ini sahabat ini, kalau kita ikut zaman sahabat, apa yang tidur setelah maghrib, apalagi kalau musim sekarang ini mungkin dekat-dekat musim panen, tentu capek betul. Kalau ketiduran habis maghrib, habis sudah besok maghrib baru ketemu kita nanti buka puasa yang kedua. Kalau besok maghrib lagi masih ketiduran, ya sudah, buka puasanya nanti di rumah sakit nanti. Kalau sudah 2 hari tidak makan, tidak minum, ini masalahnya sudah sakit nanti. Nah, ini sahabat ini ketika pagi hari datang ketemu Nabi Muhammad SAW. Mulai bibirnya ini pucat, kemudian jalannya ini mulai sempoyongan, sampai ketika berjalan di pagi hari dan kemudian melanjutkan pekerjaan, ternyata pingsan saat itu. Diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan innama ana rahmatun muhdar. Rahmat yang dihadiahkan kepada kita berupa Nabi Muhammad SAW. Setiap keluh kesah umatnya dari Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan dengan takhfif dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turun ayat yang mana mengatakan bahwa mereka boleh makan ketika malam hari, walaupun setelah berbuka itu mereka, setelah azan maghrib itu mereka tertidur dan kemudian tidak makan, maka setelah bangun mereka makan dan minum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan salah satu daripada tujuan berpuasa itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya pernah duduk dengan orang yang asalnya itu mendalami ilmu hitam ataupun semacamnya. Ketika orang ini bercerita dan sudah tobat, orang ini menceritakan kepada saya, "Wahai Ahmad, orang itu ternyata hampir setiap ilmu, dan sunnatullah dikatakan bahwa setiap orang yang ingin naik levelnya, baik urusan dunia dan akhirat itu, ada perkara puasa yang mereka wajib lakukan." Orang-orang yang belajar ilmu hitam, dukun-dukun itu bukan tanpa puasa, tetapi mereka puasa dari perkara-perkara yang baik. Orang-orang beriman diperintahkan juga berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin sehat disuruh puasa, ingin badannya bagus tidak gemuk disuruh puasa, tahan makan, kurangi minum. Orang yang ingin hatinya bersih disuruh puasa, bicara jangan bicarakan orang lain. Sehingga setiap segala sesuatu yang kalau orang inginkan levelnya itu naik baik dunia dan akhirat, puasa ini adalah salah satu pintu tercepat yang mengangkat derajat orang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat, maka jangan sampai ada syariat yang sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwajibkan kepada mereka, dan syariat itu merupakan sesuatu yang baik, lalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada mereka.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan sekali lagi semata-mata untuk mengangkat darajahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa ini merupakan ibadah yang wajib kita syukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahar dikatakan bahwa di dalam riwayat, dalam athar yang mauquf dikatakan bahwa setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan di dalam bulan puasa sebanyak alfin, sebanyak 1 juta orang yang dihapuskan jiwanya, yang seharusnya masuk di dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa taala karena masuk di dalam bulan Ramadan dihapuskan nama mereka dari catatan ahli neraka saat itu. Setiap hari Jumat dilipat, di malam Jumat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala angkat nama-nama itu. Ini merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan yang dilakukan oleh umat manusia itu kebaikannya itu akan diberikan kepadanya sendiri, kecuali puasa. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu Allah Subhanahu wa taala istimewakan hanya untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, saya yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam yang riwayat lain dikatakan bahwa setiap amalan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, bermulai daripada 10 bilangan sampai 700 kali lipat ganda. Pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, di dalam hadis, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau urusan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya berapa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. 700 yang kali lipat itu sedikit di mata Allah Subhanahu wa taala. Urusan puasa, kata Ibn Hajar di dalam tafsir ketika memaknai daripada hadis ini, beliau mengatakan urusan balasan daripada puasa itu lebih besar daripada 700 kali lipat ganda yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat orang itu menjalankan puasa dengan baik. Sehingga jangan sampai ketika masuk di dalam bulan Ramadan ini kita biasa-biasa saja, adem ayam, tidak ada semangat ketika masuk bulan Ramadan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu ketika masuk di dalam bulan Ramadan, itu yang mengarang apa dikatakan Sulamut Taufiq, yang mengarang qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Beliau ini mengatakan ketika melihat anak-anaknya itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia mulai kumpulkan anak istrinya di dalam rumah, mulai dikasih tahu, wahai anakku, apa yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan ini, siapkan plan, rencana apa yang mau kita buat di dalam bulan Ramadan. Oh, tahun kemarin cuma 1 kali hatam Al-Quran, abah. Tahun ini saya mau hatamkan 2-3 kali di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ketika liburan masuk ke rumah, masuk bulan Ramadan, gak ada plan yang baru kita lakukan. Kalau sudah padahal belum masuk bulan Ramadan, waliyadzubillah, malu kita. Apa yang kita pikirkan? Ini hari raya mau pakai baju apa? Model mana satu yang mau kita ikuti? Mau ikut orang Jepang, Korea kah, Cina kah, atau apa? Di dalam bulan puasa amalnya belum dipikirkan, yang sudah dipikirkan baju hari raya. Habib Allah bin Husain mulai tanya ke istrinya, apa yang mau kamu siapkan ketika masuk di dalam bulan Ramadan? Istrinya mulai mengatakan, saya melakukan ini, saya akan persiapkan ini dan itu, wahai suamiku. Sudah ditanya satu rumahnya ini, mulai disemangatkan apa persiapan mereka. Habib Allah bin Husain bin Tahir kemudian saya sendiri kemudian menangis. Dikatakan, siapa yang mau memberikan waktunya untukku sehingga saya dapatkan waktu yang kosong untuk menambahkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu berapa amalannya Habib Allah bin Husain bin Tahir. Orang yang saya ceritakan ini di hari-hari biasanya, dikatakan oleh para ulama, beliau itu mempunyai 3 zikir yang beliau lakukan dan mudawamah selalu dibacakan di lisannya. Yang pertama, beliau itu selalu membaca tasbih, dan tasbih itu dibaca sebanyak 25.000 kali setiap harinya. Kurang dari itu beliau masih mengucapkan salawat kepada Nabi 25.000 kali setiap harinya. Masih kurang, masih istighfar 25.000 kali.
Orang yang ini mengatakan di dalam syairnya, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakinnana fika amal. Ya Allah, hamba yang tadi yang saya sebutkan yang amalannya 25.000 kali sholawat, 25.000 kali tasbih, 25.000 kali baca istighfar, masih sanggup mengatakan ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, saya ini hamba yang tidak punya amalan di hadapan-Mu ya Allah. Kasbuna, amalan saya ya Allah, kullu zalal, semua itu amalan-amalan yang dusta belaka dan jauh dari jalan kebenaran ya Allah. Ini ada orang kalau sudah dibaca subhanallah atau disuruh baca 100 kali sholawat, yang bibirnya dari senyum mulai monyong sudah habis itu. Kalau sudah dibaca 1000 kali, 1000 kali haus nanti ketika bulan puasa. Belum-belum yang sudah dipikirkannya makanan dan minuman. Makanya banyak ulama mengatakan akhir umat ini banyak yang jadi apa? Abdul Butun. Jadi hambanya perut sudah. Dulu kalau dikatakan hamba Allah, padahal di dalam pikirannya cuma perut dan perut dan perut. Karena urusan perut yang halal diharamkan. Karena urusan perut nggak pikir yang mana syubhat, yang mana ini, yang mana itu, nggak ada urusan. Yang dipikirkan makan apa. Cari uangnya untuk makan, cari ininya untuk makan, cari itunya untuk makan. Sehingga jangan sampai kita ridha dengan keadaan kita yang seperti ini. Dibaratkan oleh ulama, puasa ini la'allakum tattaqun, tujuan yang pertama menjadikan orang yang bertakwa. Maka lihat nanti kalau sudah di ujung Ramadan kita masuk, setelah daripada bulan Ramadan apa yang jadi? Dikatakan bahwa Ustaz, di dalam hadis itu banyak yang bertanya. Kalau masuk bulan Ramadan itu di dalam hadis dikatakan apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabus jannah, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ughliqat abwabul nar, mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu api neraka, wa sulsilati syayatin wa sufilati syayatin, mulai dibelenggu-belenggu setan-setan itu. Lantas mengapa ketika di bulan-bulan puasa katanya setan itu dibelenggu, kok masih banyak orang yang maksiat dan berbuat celah di muka Allah Subhanahu wa taala? Padahal setannya sudah dipenggal, sudah dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya satu. Setan itu ketika datang kepada kita, kata ulama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, di dalam diri manusia ini ada namanya nafsu, ada namanya setan yang datang menggoda. Dan nafsu setiap insan ini berbeda-beda. Disesuaikan dengan keadaannya dan umurnya, tahap ekonominya, itu berbeda-beda godaannya. Perempuan pada umur sekian nafsunya sekian, laki-laki pada umur sekian nafsunya sekian. Ketika sudah punya istri masih mau harta, ketika punya harta masih mau jabatan, punya jabatan mau memiliki, mau menguasai, dan terus akan dibisikkan dengan nafsu-nafsu itu. Sehingga syaitan ini yang dikatakan hanyalah guru. Ketika masuk di dalam hati kita kemudian digoda, dia tahu kelemahan kita di mana. Yang suka lihat lalak lirik apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan pada 11 bulan sebelum bulan Ramadan ini dengan baik, dia susupi terus. Dia bagi terus godaan demi godaan. Ketika masuk di dalam bulan Ramadan, setannya pensiun, sudah istirahat, saya mau liburan dulu sudah. Ada haflah juga mungkin di antara setan itu. Teman-teman yang dari sini pulang ke rumah, lihat kalau pulang dari pondok ketika balik ke rumah bukan ibadah yang banyak, malah main handphone, nonton TV, atau buat sesuatu yang perkaranya tidak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut yang 11 bulan ini Anda ini berarti jadi kawannya apa? Kawannya siapa? Apa dibilang apa sama orang apa? Tantretan big setan ada. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, setannya sudah istirahat, nafsunya terus bekerja. Kenapa? Terus kita ikut apa maunya setan. Kalau nggak tutup dari sekarang itu hati dari pertama, nanti takut-takut masuk di dalam bulan Ramadan, kita ini takut tergolong di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu cerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika naik mimbarnya, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Sahabat yang duduk di hadapan Nabi Muhammad ini mendengar Nabi SAW dikatakan yu'aminu thalathan, ammana thalathan. Nabi SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Sehingga sahabat itu heran. Di antara mereka itu nggak ada yang berdoa di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa yang diaminkan doanya oleh Nabi Muhammad SAW?
Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Kami mendengar tadi ketika engkau menaiki mimbarmu, kau mengucapkan amin, amin, amin ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebentar tadi Jibril itu datang menghampiriku, kemudian mengucapkan beberapa doa di hadapanku. Doa yang pertama, kata Jibril alaihi salam, dikatakan bahwa celaka orang, rugi orang yang ketika di dalam bulan Ramadan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falam yughfarlah, ketika sudah masuk di dalam bulan Ramadan enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, sudah tidak dapat ampunan, famata fadakhalan nar, kemudian ketika mati malah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadahu Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan orang ini, jauhkan orang ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Dan aminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan 50-50, bukan 50-50. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aminkan, hati-hati. Itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang masuk di dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala, malah asyik maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Anda tergolong doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam aminkan apa? Rugi orang yang ketika di dalam hidupnya dia masih berjumpa, menemui daripada ibu dan bapaknya, ayah dan ibunya. Kemudian wujud antara dua orang tua yang ada di mapan matanya bukan menjadikan orang ini semakin dekat dengan Allah, menjadikan orang ini orang anak yang durhaka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, apa? Famata fadakhalan nar. Akhirnya bukan masuk surga, malah masuk neraka karena durhaka kepada orang tuanya. Hidup ketika orang tuanya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW doa itu. Dan ketika kata Nabi Muhammad SAW, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka, tetapi hati mereka enggan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketiga perkara ini merupakan perkara yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga semoga ketika masuk di dalam bulan Ramadan ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang sama dengan kupu-kupu. Dikatakan kupu-kupu, maaf. Ular dan kupu-kupu. Dua hewan ini dikatakan ketika datang fase di mana mereka ingin bermetamorfosis, ingin berubah bentuknya. Ular merubah kulitnya yang sudah kering kemudian dikeluarkan. Ini dikatakan oleh ulama sama mirip salah satu daripada mereka ini banyak kita samakan dengan orang yang berpuasa. Ular ketika dalam berpuasa, ketika ingin berganti kulit, dikatakan oleh para ahli biologi, mereka mengatakan ular ini berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dia cari tempat yang terpencil di dalam lubang, kemudian dia masuk di tempat itu. Dia tidak makan dan tidak minum, kemudian kulitnya ini menjadi kering. Tetapi ketika di dalam bulan-bulan itu, masa-masa itu, ular ini taubah sama dengan seekor ular pada sebelumnya. Yang ketika dia bulan puasa, ketika dia berpuasa, dia tidak makan dan minum. Apa? Ketika ada orang yang mendekatinya, dia sifat agresifnya itu begitu tinggi. Orang mendekat terus didesis dan kemudian ingin dipatuknya. Sama orang yang ketika di dalam bulan puasa, yang tidak dapat mengatur hawa nafsunya, tidak dikekang rasa amarahnya, masuk bulan puasa, kemudian marah-marah di depan orang, dikatakan, oh kamu ini jangan pancing-pancing saya marah, saya ini puasa, nanti kalau saya puasa saya naik darahnya. Ini dikatakan puasanya puasa ular. Ada hewan yang lain namanya kupu-kupu, ketika ia menjadi kepompong dan badannya itu mulai ditutupi dengan benang dan sutranya, dikatakan hewan ini pun puasa. Tetapi ketika hewan ini berpuasa, tidak sama sekali mengganggu tempat di sekitarnya. Tempatnya dia berada di pohon, digoyang oleh orang, jatuh, diinjak, ya sudah mati, bukan rezeki. Tapi tengok nanti, lihat, ketika datang masa tuntasnya dari puasa mereka, pilih antum mau jadi yang mana.
Ular setelah ganti kulit walaupun pakaiannya bagus, sudah puasa, kulitnya makin cantik, makin indah kemilau, sifatnya masih sama dengan ular. Tidak ada ular puasa kemudian setelah itu dipegang-pegang jadi baik, tidak ada. Ya tetap namanya sifatnya ular itu tetap hewan yang buas. Ini sama ketika orang masuk di dalam bulan puasa, ikuti hawa nafsunya di dalam bulan puasa, mungkin dia hanya menahan apa? Lapar dan hausnya semata. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, berapa banyak puasa-puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuliskan apa-apa kebaikan di dalam mereka, cuma melihat kepada mereka menahan haus dan lapar semata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang paling mulia kalau kita tidur kupu-kupu. Ketika di dalam bulan puasa dia menahan makan dan minumnya, ketika dia keluar dia menjadi hewan yang indah. Sayapnya mulai dikepakkan dengan motif yang bagus, warna yang begitu indah, terbang ke sana sendiri, yang lihat pun senang. Maka orang yang paling tidak kita tiru daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikut hawa nafsunya di dalam bulan puasa, tidak mengekang hawa nafsunya, berkata-kata yang tidak baik, tidak menjaga hawa nafsunya, keluarnya sudah sama dengan ular. Tetapi sebaliknya kalau orang yang menjaga bulan puasanya dengan baik, dia isi dengan sesuatu yang bermanfaat, lisannya dia tidak lukai orang lain, tidak mengutarakan kata-kata yang kotor, maka orang ini akan dijadikan seumpama mirip dengan kupu-kupu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, tidak terasa sudah hampir 1 jam. Ini saya lihat sudah ada yang gerak ke kiri ke kanan sudah. Sudah kalau mau lanjut. Tapi yang sedikit ini saya harapkan dapat memberikan diri saya manfaat dan antum sekalian. Apa yang kita dengar di tempat ini sampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya di tempat lain. Jadilah contoh yang baik di dalam setiap rumah. Anak-anak, talabah, talibat, bawa contoh yang baik. Orang-orang tua ajarkan, jadikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada bulan Ramadan ini kita menjadi tergolong umat manusia yang digolongkan di dalam ampunan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus tadi ada permintaan daripada beberapa hadirin untuk membacakan Fatihah kepada orang-orang yang sakit di antara kita yang mungkin tidak ada berkesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat menjalankan bulan puasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada keluarga kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya ataupun terlalu panjang saya berbicara pada malam hari ini. Dan jujur pada malam hari ini saya seringkali mendengar kata bawean. Jadi tadi sedikit saya cerita tadi, Gus Faid mengatakan saya ini asalnya dari Gorontalo. Gorontalo itu tahu Gorontalo? Antum ke barat, jalan terus kemudian belok kanan, ya mungkin 20 tahun sampai ke situ kalau jalan. Tetapi saya ini sebelumnya tinggal di Malaysia, dan tempat yang saya tinggali itu mayoritasnya adalah orang-orang bawean. Jadi saya sudah ketemu orang bawean di sana dan alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertatap muka, bersilaturahmi kepada saudara-saudara, ikhwan-ikhwan yang berasal dari bawean sendiri di kota bawean ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tadi sesuai permintaan daripada sahibul bait, majlis pada malam hari ini kita tutup dengan pembacaan doa. Betul Gus? Antum yang baca Gus? Jadi saya diminta berdasarkan amanat daripada sahibul bait untuk menutup pada majlis pada malam hari ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا فيكم شقيا ولا محروما ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah.